Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Makin panas, DHL terang-terangan bongkar semua boroknya si pengacara Roy Suryo, Ahmad Kosinudin. Dan ini ada yang menarik nih, yang lagi viral. Terjadi keributan antara pendukung Roy Suryo sekaligus si anak abah dengan Ibu Eli Daneti di Polda Metro Jaya. Ya maklum saja lah ya, siapapun yang berada di pihak Pak Jokowi, itu yang berada di barisan Pak Jokowi dianggap musuh sama mereka ini pendukung Roy Suryo sekaligus si anak abah. Nah, ada yang menarik juga nih. Rismond bukunya dikabarkan nggak laku-laku. Rismond obral buku di pinggir jalan. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tambah lama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Urus sendiri masing-masing, Bu. Ya udah, sekarang kamu depan suami saya. Minta maaf sama saya. Aura anak abahnya nampak kali ya kan. Tolong ini ya, nanti saya buat LP. Wow. LP. Saya ada hubungan apa dengan kalian? Saya ada hubungan apa dengan kalian ya? Apapun apa yang saya lakukan itu hak saya. Apa yang kalian lakukan itu hak kalian. Jangan kalian urus saya ya. Mohon maaf, ini mau masuk puasa. Kalian nanti dosa sama saya bebaskan. Ya. Oke? Pendukungnya Roy Suryo makin hari makin tipis, makin dikit ya kan. Inilah kualitasnya pendukung Roy Suryo ya, sekaligus aura-aura anak abahnya nampak kali ya kan. Aduh. Ayo Pak, boleh mampir foto Oh, iya. minta tanda tangan, beli bukunya cuma 99.000, dapat tanda tangan, bisa foto langsung. Nggak laku. Silakan. Jadi warga Bandung yang sedang bersepeda ketemu langsung bisa datang on the spot. Boleh. On the spot. Langsung beli bukunya, langsung minta tanda tangan. Ya Pak. Terima kasih nih sudah memperjuangkan kita. Iya Pak. Pak, bersedia Pak untuk beli bukunya Pak? Cuma 100.000 Pak. Sudah full, covernya sudah bagus, kiris bisa. Langsung. Bapak juga Semangat. foto dulu, saya fotoin Pak. Ini tadi terbitnya SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya itu tidak Kosinudin. PKUHP baik yang lama maupun yang baru, tidak juga mengikuti KUHP yang lama maupun baru, tapi mengikuti SOP Solo. Abang kan melaporkan Kozinudin. Ya. Solo lagi. Oke. Kenapa hanya Kozinudin? Jadi gini, kawan kita ini, banyak sekali tingkahnya ini, attitude-nya. Banyak tingkah. Itu saya nggak simpatik. Walaupun awalnya juga saya ngajak, ya. Oke. Jadi sejarahnya dulu kenal dia. Kenal dengan Bang Aka. Dia minta kenalkan kepada Bahar Smith. Habib Bahar bin Smith Oh. ketika ditahan Melalui Abang. melalui saya. Tahun berapa itu Bang? Tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa gitu ya. Jadi dia minta karena kalau dia sendiri dia nggak bakal diterima sama kita singkat aja HBS ya. Ya. Dia nggak bakal diterima. Jadi dia bawalah saya. Nah itu ketika pindah LP-nya, dia minta dia antar lagi. Waktu itu dia posisinya dalam organisasi kalau nggak salah Organisasi HTI. itu HTI. Oh, di Iya, HTI si dia. Ahmad Koji Ahmad ini. Kozinudin. Alhasil ketemu lagi pada saat perkara Bambang Tri di Surakarta. Ternyata pada perjalanannya dia pecat Bambang Tri sebagai klien. Dah, kok bisa Bang? Nah itulah, ya kan?
apapun sebabnya kesalahannya, tentu kan nggak kurang elok lah ya. Seorang klien yang sedang Dipecat dipenjara, sama sedang pengacara. kesakitan, dia berhentikan. Diberhentikan. Belakangan Bang Egy juga dipecat kan dia kan. Artinya tuh dikeluarkan lah ya sebagai kliennya. Walaupun saya cegah Bang Egy, saya marah Bang Egy, lu nggak salah Bang, lu mau minta tolong sama dia. Waktu jadi TSK ini, parah lo, gue bilang gitu kan. Lu nggak inget Bambang Tri dipecat sama dia? Bener, nggak lama DHL. Abang dipecat, kan udah gue bilang. Ternyata dalam waktu sekian hari saya tegur, dia diam aja nggak jawab. Sampai saya datangilah ketuanya, artinya petingginya, rumahnya di Bogor. Saya tanya lah, dia bilang, Bang, sudah 2 tahun kami nggak pakai Bang. Si Koji ini Nggak udah 2 dipakai. tahun Bang. Begitu juga anggota-anggota rekan yang lain. Sampai-sampai anggotanya itu 2 orang itu datang ke kantor saya sambil podcast tapi nggak lepas lah dari pembicaraan tentang kepribadian kawan kita ini. Seperti itulah, saya juga Kepribadiannya ceritakan. si Itu Kosinudin. orang lagi di penjara dipecat, ya kan? Jadi kalau kurnia bicara, apalagi yang 3 orang itu kan, RRT, ya kan? Ketika dia menyatakan penyidik tidak tepat, cacat hukum, upaya hukum dong. Upaya hukum enggak, cuma ngomong-ngomong di media, isinya nggak ada itu semua, nggak bermutu, nggak berkualitas bermutu. hukum itu. Pembicaraan mereka itu kalau saya pelajarin. Pertanyaan saya, Tuh, Kosinudin. Nggak bermutu kau Kosinudin, kata DHL. Mas Roy, Anda ingin dilihat sebagai apa sebenarnya dalam perjuangan ini? Tidak perlu saya harus mengharuskan orang melihat. Saya mengatakan kalau A katakan A, B katakan B. Kalau jujur katakan jujur bahwa ini palsu dan ini bukan asli. Tapi kalau memang ini asli, ya buktikan kalau itu asli dengan Ya, nanti track dibuktikan record di yang pengadilan. nggak ada semuanya. Dibuktikan di Zong pengadilan semua. kok. Dah. Jadi Asal kita jangan buktikan mudah, itu pasti di buktinya ini pengadilan tulisan untuk tangan, itu. semua itu akan terbukti Kan semua ketoyanya tidak data-data asli. sudah ada semua. Ya, Ini ketoyanya sepanjang kasus ini 83. tidak pernah ada upaya untuk bertemu secara di luar Nah, kalau kasus hukum. kita kan udah yakin kalau ini memang 99,9% palsu. Kalau memang mau ketemu, pastikan ini ngakuin dia kalau ini palsu. Udah lah, Tasa kalau kau tanyakan apakah dia mau ketemu, dari dulu nggak bakal ketemu untuk kita. Oh memang, Ya, karena buat kita yakin, itu nggak keyakinan masalah saya karena posisi kita 99,9% itu adalah palsu. yang difitnah untuk masalah Pak jasa. Andi, Anda melihatnya nih motifnya apa sih sebenarnya kalau Politik. kalau ini fitnah tuh kenapa harus mencari memfitnah? kebenaran Nah, dan kalau mencari kejujuran. faktanya itu adalah sakit hati. Sakit hati. Iyalah, ini kan punya hubungan baik sebelumnya. Ini udah kayak kakak adik ini. Pak Iya, Jokowi tapi dengan dia Mas memang Roy yang itu. begitu. Ya kan? Ya, dia Dan dia mengakui itu untuk itu ya. Tapi masalahnya Kalau keluarga, adalah kalau salah ya ya kalau katakan kita salah. lihat ya. Dan rata-rata semua ini mempunyai ya itulah. Kalau kita lihat Nggak punya ada hubungan-hubungan, itu nih. ada yang pernah Cocokologi. jadi yang namanya komisaris utama dan sebagainya Cocokologi. dipecat atau bergabung. Nggak ada. Jadi itu intinya nggak ada. adalah di sini kalau kita lihat Intinya adalah orang nggak jujur, mereka memang nggak mau membuat membuktikan sesuatu dengan ijazahnya tujuan lahir. palsu. Oh, nggak tujuan lahir Memasukkan apa? Gibran. Memasukkan Gibran Nah, sebagai itu. wakil presiden. Apalagi- Itu tujuan lahirnya. Artinya sekarang Apalagi dia bukan proses sekolahnya nggak hukum jelas. yang ada. Udah politik Yang ini. sekarang Jelas. adalah Like father, like son. ditunggangi oleh unsur-unsur selain kebencian Enggak lah. adalah Sekali unsur-unsur bohong, politik. bohong. Politik. Apalagi Apa anaknya politiknya? lebih Ingin bohong. memasukkan Gibran. Untuk itu sampai tetes itu darah lebih penghabisan kita akan lawan itu. Kalau itu lebih bohong lagi. Itu Manuver baru dilakukan tersangka kasus jasa Jokowi Roy Suryo CS setelah mengadu ke Komnas HAM. Kini Roy Suryo CS mengajukan uji materi pasal pencemaran nama baik KUHP dan Uji Undang-Undang materi ke MK. kami ini serius ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya kita tidak berjuang sendirian kami itu tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433 434 atau di Undang-Undang ITE 27 pasal 28 dan juga Katanya pasal-pasal itu dia yang buat. Kok di judicial review ya ke MK? Panik Roy. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan komentar kalian di kolom komentar ya. Nah, itu tadi beberapa video yang udah kita tampilkan. Si anak abah yang ribut sama Ibu Eli dan Eti di Polda Metro Jaya yang merupakan pendukungnya Roy Suryo ya kan. Nah, nampak kali aura-aura kebencian mereka terhadap Pak Jokowi.
mereka dengan orang di barisan Pak Jokowi, intinya orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, mereka nggak suka, dianggap mereka musuh semua, ya kan? Nauzubillah ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.